Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan cara konfigurasi, yaitu gabungan dari materi yang sudah selesai kita kerjakan, ya. Nah, materinya itu apa-apa aja, yaitu mulai dari remote, kemudian ada DHCP, file server, dan FTP server. Itu kita gabungkan dalam satu project, ya. Kita gandakan dulu Debian yang masih fresh. Nah, kemudian kita beri nama, yaitu remote, kemudian DHCP, FTP, dan terakhir file server. Nah, ini kita buka menggunakan VirtualBox. Tunggu dia proses. Baik, Debiannya sudah kita import ke VirtualBox. Kemudian kita setting terlebih dahulu Debian yang barusan kita import di bagian network. Nah, nanti adapter pertama kita arahkan dia ke bridge adapter, yaitu sumber internet. Kebetulan internet kita menggunakan kabel, jadi dia di sini nama device-nya adalah Realtek. Pastikan di bagian advanced ini allow all. Yang kedua, nanti dia akan connect ke PC client dari virtual, yang ini ya. Oke, kemudian namanya kita buat yaitu client. Jangan lupa dia mode-nya adalah allow all. Kalau sudah, adapter 1 dan 2 aja yang disetting, oke kan. Nah, kemudian untuk Windows 7-nya kita menggunakan SP1 ya. Oke. Kita setting bagian networknya. Nah, tadi di Debian ini adapter kedua internal network, berarti di Windows 7-nya kita arahkan juga dia ke internal network dengan namanya kita pilih yaitu client. Jangan lupa allow all, hanya itu aja. Kalau sudah, kita mulai konfigurasi Debian-nya terlebih dahulu. Ya, ini dia full screen. Oke, kita login menggunakan root. Passwordnya kemarin kita buat adalah admin. Nah, pertama kita perhatikan apakah portnya sudah aktif atau tidak. Nah, di situ ada di nomor 2 MPOS 3 dan MPOS 8. Berarti portnya sudah aktif. Tentu kita akan membuat IP address-nya. Ya. Auto MPOS 3, device MPOS 3, modenya adalah DHCP, berarti server kita mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian untuk kliennya, yaitu dia membuat IP secara statik dengan address yaitu 192.68 misalnya 100.1 per 29 aja, biar jumlah hostnya ada 6 atau jumlah kliennya. Kalau sudah, kita keluar layar editor, kemudian kita lakukan sistem daripada restart yang namanya networking service.
tunggu proses. Kemudian kita perhatikan sudah ada IP di mPOS 3 yaitu 33.33.33.239. Kemudian ada di mPOS 8 192.168.100.1. Jadi ini IP server Debian kita. Kalau sudah, kita daftarkan dulu DVD 1, 2, dan 3. Ya. Kita daftarkan dulu DVD 1. Kalau sudah, kita keluarkan. Kemudian kita ulang lagi perintahnya untuk DVD kedua. Oke, kalau sudah kita keluarkan, dan yang terakhir DVD ketiga. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan remote server melalui Windows 7 client menggunakan putih. Oke, kita install dulu, yaitu SSH. Dia meminta DVD pertama. Kita daftarkan DVD pertama. Oke, kemudian kita edit yang namanya SSHD config. Kita aktifkan port dua-duanya. Kemudian permit root loginnya ini kita aktifkan dan kita buat dia yes. Kalau sudah keluar layar editor, kita lakukan sistem restart daripada SSH service. SSH service. Oke. Nah, sampai di sini proses konfigurasi sudah siap untuk meremote menggunakan putih. Kita jalankan dulu di Windows client kita. Tunggu dia proses. Kita full screen aja. Nah, kalau di sini kan kita belum mengaktifkan yang namanya DHCP server. Jadi untuk sementara kita menggunakan IP-nya secara manual atau statik. Nah, di sini kita setting IP-nya yang satu segmen dengan jaringan servernya 100 titik misalnya 10. Sudah? Ingat di situ karena /29 berarti subnet masknya adalah 248. Nanti pelajari lagi untuk membuat IP belajar subnet. Oke. Nah, di sini dia sudah terkoneksi, cuman saja belum dapat internet. Coba kita tes pakai CMD ping ke IP server kita 101. Oke. Kita tunggu. Tadi IP-nya berapa ya? Takutnya salah ngetik IP. Oh maaf, karena per 29 berarti jumlah hostnya itu ada 6.
Ya ini kebanyakan dia. Oke. Nah itu dia ya. Ingat per 29 per 24 berbeda settingannya. Oke baik, ini udah terkoneksi. Kemudian di Debian-nya kalau kita ping ke kliennya 101, maka sudah 101 servernya 100.6, maka dia sudah replay. Nah, sampai di situ sudah. Cuman kalau kita mau menjalankan putih untuk meremotnya dari Windows Client, kita lihat dulu apakah di sini ada putihnya. Ternyata belum ada ya putihnya. Baik, kalau belum ada, kita kopikan dulu dari Windows laptop kita. Nah, di sini kita ini ada share file, yaitu file putih yang mau kita kopikan ke Windows. Nah, cara mengkopinya, nah kita tinggal kita buat dulu file yang mau kita share, yaitu ini nama file-file yang mau di share, diletakkan ke dalam foldernya share file. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, kemudian pilih dia give access to, yaitu specific people. Nah, nanti kita pilih, kalau belum ada di bagian ini everyone, kita tinggal pilih dulu ini everyone, baru kita add. Nah, nanti akan masuk dia ke dalam list ini. Kalau sudah, kita rubah posisinya read and write, pastikan dia tercentang di sini. Kalau sudah, kita share. Nah, kita down. Nah, kemudian kita harus memastikan di bagian control panel ini, ya, di Windows Defender-nya pastikan dia sudah off kedua-duanya. Yang ini ya, sudah off. Nah, kemudian ada lagi satu lagi di bagian yang namanya Windows Security yang ini. Nah, ini pastikan dia di sini off semua posisinya, dan di bagian Fire Network ini juga dia posisinya off. Ya. Nah, kayak ini kan tinggal klik aja off. Oke. Nah, kalau sudah kita pastikan firewall dan Defender-nya sudah kita matikan. Nah, di Windows Client yang mau kita tuju juga sama, kita pastikan dulu apakah firewall-nya masih aktif. Nah, ini udah di off kan ya. Kemudian di bagian Defender biasanya udah off default-nya. Nah, kalau sudah, nah kan kita mau mengambil file dari Windows kita, berarti kan ini Windows kita terkoneksi ke internet. Nah, kalau kita lihat IP daripada Windows kita, ini ya, laptop kita, IP-nya adalah 33242. Berarti untuk saat ini Windows Client yang mau connect ke Windows Client virtual kita ini akan connect ke server, berarti dia harus satu jaringan. Nah, sementara karena kita mau mengcopy filenya dari Windows kita ke virtual, berarti kita arahkan dulu bagian networknya menuju ke bridge adapter dengan nama Realtek. Berarti harus satu jaringan. Coba kita perhatikan di Windows-nya ini. Nah, kalau seperti ini, dia akan proses.
Oke, IP-nya tadi kita buat manual ya. Jadi kita obtenkan aja dulu terlebih dahulu. Ya, kita obtenkan biar dia mendapatkan IP dari internet. Nah, ini dia ya. Ya, 238 Windows virtual kita. Berarti antara virtual dan Windows laptop kita sudah satu jaringan. Nah, kita tinggal buka Explorer di bagian network. Kita masukkan IP daripada Windows kita 242 tadi kan. Nah, inilah file yang tadi kita sharing. Kita copy, letak di C. Nah, kalau sudah, kita kembalikan dari settingan virtual kita menuju ke internal network kembali, karena kan dia nanti Windows virtual kita ini akan connect ke server Debian. Jadi kita harus kembalikan dia. Kita buat lagi secara manual karena belum ada kita konfigurasi DHCP server. Ingat ini 248 sudah 192.101 IP servernya. Oke. Kalau sudah, coba kita install putihnya. Defaultnya itu coba kalau kita tes ping ping ke IP server kita 192.101. Oke. Kita tunggu dulu. Coba kita ulang. Ping 192.168.101. Coba kita lihat apakah ada perubahan IP all. Oke. Tidak ada perubahan. Berarti coba kita lihat. Nah, IP-nya benar nggak? Oh iya, ingat bukan 10. Jumlah hostnya tadi 6 kan? Lupa-lupa aja ya. Oke, kalau sudah kita buat. Nah, kemudian di klien juga demikian. Ping 192.168.106. Ingat ya, karena per 29. Oke, kalau sudah, tadi putihnya sudah terinstall, coba kita jalankan. Putih. Kita masukkan IP server kita 101. Portnya 22. Oke. Kita login dengan root, passwordnya adalah admin. Nah, sampai di sini berarti server kita sudah terkoneksi. Baik, itu untuk konfigurasi remote server. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi DHCP server. Tentu kita harus install yaitu ISC DHCP server. Oke, dia meminta binary kedua. Kita masukkan DVD kedua. Kita enter. Nah, setelah itu kita edit di bagian dhcp.com.
Sudah, kita aktifkan di bagian mulai dari subnetnya ini sampai akhir. Kita mulai IP networknya, berarti 192.68.100. Jangan lupa karena dia per 29 berarti 248 net masnya. Kemudian di sini rentang IP-nya yaitu 100.6 dari 92.68.102. Domain name servernya itu masukkan IP server Debian-nya sendiri, yaitu 92.68.101. Nama domainnya yaitu pkj.net. Dengan routernya itu berarti IP server Debian, dan broadcastnya itu berarti 100.7 karena dia per 29. Oke, kemudian kita menuju ke DHCP default ISC DHCP server. Interface versi 4-nya dia akan mengarah ke mPOS 8 karena itu kliennya ya. Dan terakhir kita aktifkan port yang net versi 4-nya. Oke, supaya kliennya mendapatkan internet ya, berarti kita harus menginstal yaitu IP tables. Oke, kita masuk ke DVD pertama. Baik, kemudian kita buat dulu IP si Google di bagian DNS ini. Kita tambahkan IP Google 8 4 kali. Sudah. Kemudian kita lakukan menginstal firewall NAT-nya. Post routing minj masquerade. Oke. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya ada kita mau merestart komputer ini Debian-nya, berarti harus kita simpan ke etc network, kemudian interface. Bentar, ini IP tables ya, IP tables. Nah, kita edit juga di network interface-nya, kita tambah di akhir ini free up IP tables restart /etc network IP tables. Kalau sudah, bukan restore, dikembalikan, restore. Dan kalau sudah keluar layar editor, kita lakukan sistem setup restart daripada networking service. Kemudian satu lagi sistem CTL restart yaitu ISC DHCP server service. Nah, ini udah selesai.
coba kita tes dulu. Kadang kemungkinan kalau kita lakukan perintah ini dia tidak bisa akses. Coba kita tes dulu ya. Tes yang pertama. Jadi DHCP servernya udah kita install. Berarti ini kan tadi kita buat secara manual. Berarti kita buat dia otomatis sehingga nanti kliennya mendapatkan IP secara otomatis. Sudah? Nah, sini dia sedang loading, ya kan? Oke, dia sedang loading sehingga nanti mendapatkan akses internet. Nah, oke, sini masih disable, masih belum ada akses. Coba kita disable dulu, kemudian kita enable kembali. Terkadang dia mau langsung dapat akses internet, tapi terkadang belum dapat. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, kalau juga lama, berarti Debian-nya ini coba kita reboot. Kita restart dulu. Nah, kalau ini karena binary pertama tercentang, seharusnya tidak boleh ya. Nah, kalau dia tercentang, tentu dia akan menginstal ulang. Oke, kita reset lagi. Oke. Kita login root, passwordnya admin. Coba kita tes ping Google dulu. Oke, masih jalan. Kalau kita lihat di kliennya, nah, baru dapat akses internet. Coba kita tes pinggoogle.com. Maka dia sudah replay. Nah, kalau sudah kita kembali ke Debian dulu. Nah, berarti langkah untuk membuat DHCP server sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat yang namanya file server. Nah, terlebih dahulu kita install dulu apt install yaitu Samba. Oke, dia minta DVD pertama. Kita masukkan DVD pertama. Halo. Ya. Dendeng aja deh. Dendeng aja. Rafa ya? Rafa nasi goreng. Iya. Oke, iya nasi goreng. Sedang. Enggak, sedang ya. Oke. Oke, sip ya. Ya, ya. Sudah selesai diinstal. Nah, coba kita meremote-nya melalui putih. Oke. Lebih pastinya coba kita restart dulu. Kita ulangi jalankan putihnya. 192.68 101. Root passwordnya admin. Nah, kali ini coba kita konfigurasinya lewat remote server kita ya, remote. Nah,
kita masuk ke dalam direktori home. Kalau kita lihat belum ada folder yang mau kita buat filenya, berarti kita buat direktori misalnya TKJ. Sudah, kalau kita lihat sudah ada direktori TKJ. Kemudian kita kasih hak aksesnya ke TKJ. Oke, dan kita edit yang namanya samba.smb.com. Nah, di sini kita menuju baris yang paling akhir. Kita buat namanya adalah file share TKJ. Ini contoh ya. Oke, jangan lupa nya berada di home TKJ. Kemudian browse-nya sama dengan yes. Curate table-nya sama dengan yes. Kemudian ada guess sama dengan yes. Oke. Dan terakhir read only sama dengan no. Dah. Kita keluar layar editor. Kemudian kita lakukan systemctl restart daripada SMB service. Oke, kalau sudah, kita masuk ke dalam direktori TKJ tadi. Oke, ini belum ada apa-apa isinya ya. Kita buat sebuah file dengan nama test.txt. Kita edit test.txt tadi, kita buat uji coba file server. Selamat mencoba. Oke, itu aja isinya. Kemudian coba kita jalankan klien. Ini udah di klien ya. Oke. Kalau sudah, kita ke run. Kita buat IP server kita 192.68.101. Nah, ini file yang tadi. Nah, ini isinya ya. Kalau kita open, nah pas ya, sesuai dengan yang kita buat. Inilah isi file yang kita share tadi. Oke. Yang terakhir ya. Yang terakhir kita mau membuat yang namanya FTP server. Kita install apt install yaitu vsftpd binary kedua. Nah, kemudian kita edit etc vsftpd.com. Kita cari ini internetnya, IDM-nya kena bayar. Yang pertama kita aktifkan writable, kemudian kita cari yang namanya writable sudah. Kemudian
kita cari yang namanya ASCII load dengan upload dan download, kemudian harus daripada lokal dan list, kemudian rekursnya. Nah, itu aja yang kita aktifin. Nah, setelah kita aktifin, kita buat dulu user. Tadi di dalam directory home ya, dan kita buat add user. Add user daripada tkj. Passwordnya kita buat angka 1. Oke. Nah, kemudian kita buat daripada stpd harusnya. Nah, apa tadi namanya, yaitu tkj. Kalau sudah, kita lakukan systemctl restart daripada vs ftpd service. Nah, coba kita menuju kliennya lagi nih untuk mengujinya. Nah, kali ini kita coba pakai networknya aja ya, FTP IP-nya 192.168.101. Oke. Ini yang tadi ya. Kita close saja putihnya. Di sini kita buat namanya tkj, passwordnya 1. Nah, berarti di dalam tes ini coba kita kirimkan sebuah file dari Windows, bukan Windows ya, virtual Windows kita menuju ke servernya. Berarti contohnya ini putih ini kita masukkan dalam folder dalam filenya ini. Coba kita drag aja ya. Oke, sudah tercopy. Coba kita lihat di Debian ya. Kita masuk ke dalam folder tkj, atau kalau kita lihat, nah putihnya sudah bisa tercopy ya melalui file FTP. Ini ya. Oke, coba kalau kita jalankan putihnya dari Windows, apa kita Windows sistem operasi laptop ini. Sini ada nggak putih? Oke, WinSCP. Nah, ini. Coba kita menuju ke server Debian kita. Sebentar. Tadi IP-nya berapa? IP A 33.239 login, username, password admin. Nah,
Ini kita langsung setting dari dari Windows kita sendiri ya. Tadi kita menuju ke home. Nah, ini TKJ. Dah. Nah, kalau sudah, coba kita kopikan file Zilla ya. Kita lihat dulu. Nah, ini file Zilla ini kita drag. Nah, sudah tercopy juga. Nanti melalui Windows sistem operasi kita, WinSCP-nya juga jalan. Ya. Kalau begitu di Windows ya ini coba. Nah, ini file putihnya coba kita kopikan dari Debian ke virtual Windows kita ini. Di drag aja. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian coba kita install. All user anyone ya. Kita install start file Zilla. Nah, di sini hostnya masukkan IP server kita 101, usernya adalah TKJ tadi, passwordnya 1. Sudah, portnya 21 defaultnya. Kita enter, save password. Nah, seperti ini. Kita sudah berada di dalam file Zilla. Ini jendela daripada Debian kita, dan ini jendela daripada Windows kita. Yang ini. Ya kan? Nah, seperti ini. Jadi ini pun bisa juga copy paste-nya. Ya, misalnya txt ini mau kita copy kemari, kita drag aja boleh. Nah, ini dia ya. Coba kita lihat melalui ini. Nah, di sini sudah ada. Kalau kita open, nah ini isinya. Baik, itu aja untuk penggabungan daripada konfigurasi remote server, kemudian DHCP server, ada lagi file server, dan FTP server. Nah, silakan dipraktekkan. Di sini dibutuhkan ketelitian. Jangan sampai salah. Ya. Baik, itu aja. Bapak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.